Ingat. Apa materinya? Perubahan zat. Perubahan wujud zat fisika dan Kimia. kimia. Oke, ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi perubahan wujud zat fisika dan kimia, Ibu mau tanya dulu. Nih. Pernahkah kalian melihat es batu mencair? Atau kertas yang dibakar? Yang pertama dulu, melihat es batu mencair. Di mana kalian biasa melihat es batu mencair? Di rumah. Mana lagi? Di kantin. Di kantin. Nah, kalau kertas yang dibakar? Di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah. Nah, ini yang mau kita diskusikan melalui percobaan yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Nah, apa yang mau kita pelajari hari ini? Ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat fisika dan kimia zat. Jadi kalian setelah mempelajari materi hari ini tahu membedakan antara sifat fisika dan kimia. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia disertai dengan contohnya. Jadi ada contoh yang kalian dapat setelah melakukan percobaan atau pengamatan sederhana. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap ilmiah, kritis, kolaboratif, dan tanggung jawab selama diskusi dan praktik sederhana. Jadi, kalian diharapkan itu mampu berpikir kritis, kolaboratif atau kerjasama, dan bertanggung jawab selama diskusi atau selama proses pengamatan. Nah, jadi selama proses pengamatan, kalian harus bekerja sama, jangan kerja sendiri-sendiri, oke? Oke. Nah, yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan terhadap perubahan zat dalam bentuk laporan sederhana. Nah, jadi setelah kalian melakukan pengamatan sederhana atau praktikum sederhana, kalian membuat laporan. Laporannya itu dalam bentuk LKPD yang nanti saya kirimkan di email kalian masing-masing. Jadi laporannya itu dalam bentuk Google Docs. Jadi nanti saya cek melalui juga Google Docs, oke? Nah, makanya di depan kalian itu sudah ada Chromebook. Jadi satu kelompok satu Chromebook. Nah, di situ nanti kalian akan mengerjakan laporan. Oke. Nah, tadi kan kalian sudah melihat ini. Ada es batu yang mencair. Nah, kalian amati. Jadi, kalian amati baik-baik bagaimana prosesnya es batu mencair. Jadi fokus di videonya ya. Nah, jadi mulai dari es batunya yang ukurannya besar sampai dia mengecil. Nah, mau diulang lagi? Mau. Oke, tak ulang ya. Nih. Jadi kalian perhatikan baik-baik karena setelah kalian nonton video, ada yang harus kalian tulis. Oke, diperhatikan baik-baik ya.
membedakan antara video yang pertama dengan video kedua? Jadi dijawab berdasarkan yang diamati tadi. Nggak usah dulu cari jawaban di temannya, oke? Jadi jawab sesuai yang dipahami. Atau mau diputarkan lagi videonya, enggak sih? Oke, 2 menit ya. Jadi tulis saja apa yang kalian dapat dari video yang pertama sampai yang kedua. Nah, 1 menit lagi. Sudah? Sudah semua ditulis? Apa yang membedakan? Sudah? Sudah. Yang lain kelompok yang di sini sudah? Sudah. Di sini? Sudah. Oke. Jadi yang kalian tulis itu apa yang membedakan dari kedua video tersebut itu akan kita jawab sebentar setelah kalian melakukan pengamatan atau apakah kalian sudah apa yang kalian tadi tulis itu memang sudah sesuai atau tidak, itu nanti kita dapat dari pengamatan atau praktikum sederhana. Nah, selanjutnya yang ibu ingin tanyakan, nah kan kalian sudah menonton video, ada 2, es mencair dengan gula yang dibakar. Nah, menurut kalian apa atau pertanyaan apa yang muncul setelah kalian menonton video itu, atau apa yang membuat kalian penasaran dari video tersebut yang berkaitan dengan apa materi kita? Perubahan zat, fisika dan kimia. Nah, ada yang mau mengajukan pertanyaan atau apa yang membuat kalian penasaran dari video tersebut? Nah, oke, Samsina, coba. Bagaimana kita mengetahui suatu zat mengalami perubahan kimia? Bagaimana kita mengetahui suatu zat dapat mengalami perubahan kimia? Nah, itu pertanyaan. Yang lain bagaimana? Ada yang penasaran juga dengan pertanyaannya Samsina? Nah, atau ada pertanyaan lain? Siapa yang mau bertanya lagi berkaitan dengan video? Siapa? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Mengapa gula yang dibakar bisa menjadi cair? Mengapa gula yang dibakar bisa menjadi cair? Nah, 2 pertanyaan tersebut itu sudah mewakili tujuan kita melakukan percobaan sederhana. Oke? Makanya saya tampilkan tadi video agar kalian penasaran atau ingin cari tahu lebih dalam tentang perubahan fisika dan kimia. Tapi kalian kan belum tahu yang mana itu perubahan fisika, yang mana itu perubahan kimia. Nah, namun setelah kalian melakukan percobaan sederhana, pasti kalian sudah tahu atau sudah bisa membedakan kedua perubahan tersebut. Nah, nanti pertanyaannya dari Samsinar dengan Arini itu akan juga terjawab pada saat kita melakukan diskusi. Nah, kalau begitu kan Ibu sudah sampaikan minggu lalu pembagian kelompok. Nah, silahkan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi ada 4 kelompok. Nah, silahkan berpencar duduk dengan kelompoknya. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Oke? Nah, silahkan duduk berdasarkan kelompok
minggu lalu. Oke, sudah semua? Kelompok 1 aman? 2, Aman. 3, Aman. 4. Nah, kalau begitu sebelum kita lanjut, coba kita dulu ice breaking sebelum kita melakukan pengamatan sederhana
mengerjakan laporan atau LKPD-nya tanpa saya jalan ke kelompok kalian karena di sini sudah tersambung otomatis. Nah, kita lanjut di judul. Jadi judul kita itu mengamati perubahan zat. Jadi ada beberapa zat yang akan kalian amati. Nah, alat dan bahannya apa saja? Air, apalagi ya? Es batu, gula, kertas, lilin, korek api. Nah, bagaimana caranya kita mau melakukan pengamatan? Ada 3 langkah kerjanya. Yang pertama, amati es batu. Jadi ini satu-satu kalian amati. Misalnya es batu. Nah, ini sebentar kalian hancurkan es batunya. Atau ini kan sudah agak cair. Jadi ini kalian amati. Nah, di sini kan di kabel. Nah, ada 4 bahan zat. Yang pertama itu misalnya es batu. Ada perlakuannya. Nah, perlakuannya itu diamkan di suhu ruang. Jadi kalian ini diamkan. Terus amati apa yang terjadi sama es batunya. Oke? Nah, selanjutnya jenis perubahannya. Nah, di sini jenis perubahannya apakah termasuk fisika atau kimia? Lanjut alasannya. Nah, alasannya kenapa kalian misalnya memilih ini es batu masuk perubahan kimia, atau misalnya kenapa kalian memilih ini es batu termasuk perubahan fisika. Jadi kalian masing-masing isi kotak yang kosong. Nah, begitupun misalnya dengan gula. Nah, gula ini bukan kalian amati saja, tapi apa? Ada perlakuan. Dibakar di atas lilin. Makanya kalian gunakan lilin. Jadi setiap kelompok itu punya lilin. Karena kalian mau bakar es batu. Gulanya di atas lilin menggunakan apa? Korek Korek api sama sendok. Jadi jangan gulanya langsung dibakar di atas lilin, tapi gunakan sendok. Oke? Nah, untuk menyalakan lilin di sini ada korek. Jadi ganti-gantian pakai korek. Oke? Nah, untuk menggunakan korek hati-hati. Jangan sampai ada yang terbakar di atas meja kalian. Jadi pelan-pelan. Oke? Nah, di sini ada 4. Nah, yang kalian juga ini kertas. Dibakar sedikit. Jadi kertasnya, misalnya kalian sediakan 1 lembar kertas. Nah, itu kertas jangan dibakar semua. Sedikit saja, yang penting terbakar. Oke? Nah, setelah itu kalian amati. Apa yang menjadi apa perubahannya? Dia termasuk perubahan apa? Dan kenapa alasannya dia masuk perubahan tersebut? Oke? Nah, ini yang air didinginkan dalam freezer karena kita tidak punya kulkas di sini. Jadi di sini yang air didinginkan dalam freezer pasti kalian sudah tahu, tak? Jadi seolah-olah kalian bayangkan itu bagaimana kalian masukkan air ke dalam freezer kulkas. Apa yang terjadi? Atau apa perubahan yang terjadi sama air yang dimasukkan ke freezer? Oke? Nah, selanjutnya setelah kalian mengisi tabel pengamatan, jadi ini namanya tabel pengamatan. Nah, biasanya kita lakukan secara manual, itu ditulis. Tapi ini untuk memudahkan kita, saya gunakan secara online. Nah, di sini yang terakhir ada pertanyaan refleksi. Jadi ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Tapi jangan dijawab dulu kalau belum selesai diisi atau dikerjakan tabel pengamatan. Oke? Nah, jadi yang pertama kalian harus lakukan itu melakukan pengamatan dari alat dan bahan yang kalian yang sudah disediakan. Oke? Oke. Nah, selanjutnya kalau memang sudah selesai baru dijawab ini pertanyaannya. Karena kalian tidak bisa jawab pertanyaan kalau kalian tidak lakukan pengamatan. Oke, pertanyaannya ada 3. Apa yang membedakan antara perubahan
Mengapa membakar kertas disebut perubahan kimia ya? Kenapa dia disebut perubahan kimia? Terus yang terakhir, bagaimana contoh perubahan zat di rumahmu? Oke? Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai praktikum sederhananya? Ada jelas? Kalau gitu, silakan kalian kerja kelompok untuk mengisi tabel pengamatan melalui praktikum atau pengamatan. Jadi ini yang diisi tabelnya bisa tidak berurutan. Misalnya kalian mau amati gula dulu, atau misalnya kalian mau amati es batu dulu, atau misalnya kertas dulu. Terserah kalian yang mana yang mudah dulu dikerja. Oke? Jelas? Nah, silahkan kerja kelompok. Kerja dulu yang mudah. Nah, kalau mau nyalakan lilin, ada kode di kelompok 4. Pakai itu. Baru nanti kasih kelompok lain. Ya, yang Nah, siapa lagi yang mau pakai? Antri. Nah, jauhkan keromboknya dari api, jangan sampai kena keromboknya. Bisa? Atau ya kasih di ya, yang baru pakai. Nah, ini apa dulu pertama? Satu. Berarti sebentar baru dikasih nyala lilinnya. Jadi ikuti instruksi yang ada di lembar kerja. Bagaimana perlakuannya? Oke, sudah? Yang di kelompok 1 mau pengamatan apa dulu? Oke, sebentar saya kasih korenya kalau sudah mau digunakan. Nah, di sini mulai di sini satu. Oke. Jadi amati apa perlakuannya es batu? Baca dulu lembar kerja. Sambil sananya yang amat yang lain. Nah, ini perhatikan bagaimana perubahannya, kayaknya tebal sekali. Nah, ini amati ya. Nah, lihat bagaimana perlakuannya. Ini juga. Nah, ini yang jadi yang sudah mati gula itu jangan dulu dimatikan lilinnya. Kalian lanjut saja yang kertas, biar satu kali saja gunakan api. Nah, sambil menunggu gulanya dingin, agak dingin, lanjut lagi yang perlakuan selanjutnya yang kertas. Nah, bagaimana perlakuannya kertas? Mulung sama ini juga. Nah, ini amati bagaimana. Jika dia dinginkan dulu, baru lanjut lagi perlakuan yang lain, yang di kertas. Nah, sedikit saja dibakar. Ini sudah, sesuatunya sudah. Mulai lagi, yang mulai.
Ya. Matikan video. Saya pegang. Nah, ini yang masalah. Kalian sama? Sampai yang kayak tadi jam apa? Itu jangan lupa kalau kalian sudah lakukan pengamatan, tulis atau ketik jawabannya di tabel. Ya, kelompok 3 silakan dilanjut untuk mengamati es batu. Ya, ini juga bahannya. Di belakang aman. Gulanya mengeras, warnanya bagaimana? Mengeras. Yang kelompok 1 sama 2 kalau sudah diamasi yang gula bisa lanjut di kertas. Setelah itu baru dimatikan lilinnya. Ini kelompok 4 sudah semua ini. Nah, kalau sudah mengamati, silahkan dikerjakan lembar kerjanya atau KPD-nya, oke? Jadi bagi-bagi tugasnya. Siapa yang penting misalnya untuk perlakuan gula, siapa yang penting untuk misalnya es batu, oke? Bagi-bagi tugas. Nah ini sudah semua perlakuan gula kertas sudah masih kertasnya. Oke, es batu. Nah sebentar kalau sudah mengamati, bagi tugas untuk kerja laporan di tabel pengamatan, oke? Nah, jadi masing-masing kalau bisa mengetik juga. Nah ini kelompok 2. Simpan dulu kasih dingin. Ya, mana yang kertas dulu kertas. Nah, kertas lagi. Nah di sini, oke. Nah ini kertas. Nah, sedikit saja di bawah. Oke lah. Setelah itu amati. Matikan filmnya. Oke. Diperhatikan yang sudah melakukan pengamatan, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan dari KPD. Nah di KPD itu kan ada tabel kosong itu yang diisi, terus di bawah ada 3 pertanyaan, jangan lupa dijawab. Nah ini jawabannya semua kerja sama kelompok, bukan kerja individu. Nah, jangan lupa pertanyaannya dijawab. Urut berarti yang isi sebentar.
dibakar. Jadi yang gulanya itu diamati. Nah, misalnya ini kelompok 4. Jadi gulanya ini sudah dalam warnanya sudah berubah warna. Nah, ini kalian amati kenapa bisa seperti ini. Apa alasannya? Oke. Nah, yang kertas juga. Nah, kertasnya apa perubahannya kertas setelah dibakar? Nah, itu kalian tulis jawabannya di tabel pengamatan. Nah, silahkan dikerjakan lembar kerjanya. Kalau ada yang belum jelas di pertanyaan, silahkan ditanya. Kenapa bisa warna seperti itu? Bagaimana? Kenapa? Akram serius sekali mengamati sesuatu. Nah, kalau misalnya tidak ada perubahan itu bisa ditulis jawabannya atau diketik jawabannya di lembar kerja. Oke? Kelompok 1 aman? Aman. Kelompok 2? Aman. 3? 4? Aman. Oke, silahkan dikerjakan lembar kerjanya. Saya cek dulu siapa yang sudah. Nah, kelompok 1 itu sudah mengisi tabel pengamatan. Kelompok 2 masih sementara. Kelompok 3 sudah hampir selesai. 4 juga sudah hampir selesai. 5
yang pertama atau yang kedua? Terus siapa yang menjelaskan jawaban pertanyaan? Siapa yang jadi moderator? Iya, jelaskan dulu. Ya, jadi pertanyaan refleksi itu dijawab. Jadi semua dijawab 3 pertanyaan. Nah, kelompok 4 ini sudah diskusi. Kelompok 3, siapa moderator sebentar? Oke. Jangan lupa dibagi-bagi tugasnya. Siapa yang menjelaskan yang pertama, yang kedua, sama pertanyaan. Nah, ini kelompok 2. Siapa yang jadi moderator? Siapa? Sekarang oke, sekarang nah, sebentar bagi-bagi yang mana yang menjelaskan yang bagian apa sampai pengamatan sama jawaban pertanyaan. Ini siapa yang moderator kelompok 1? Adit. Oke, sudah semua? Sudah? Siap? Kelompok 4 siap presentasi? Siap. Kelompok 3? Belum. 2? 1? Nah, jadi sebentar yang pertama presentasi kelompok 4. Terus kelompok 3. Kelompok 2 yang terakhir kelompok 1. Oke. Sudah? Jadi kalau selesai ada temannya presentasi yang lain, jangan ada lagi yang bekerja, tapi perhatikan temannya yang presentasi. Oke? Siap semua? Siap. Kelompok 4. Sisa apa kelompok 4? Langsung saja. Nah, perkenalan, terus apa yang kalian mau kelompok apa yang kalian mau jelaskan, terusnya nanti disampaikan kelompok 1. Oke? Kelompok 3 aman? Oke, siap nih? Kelompok 2. Oke, nah silakan kelompok 4. Kelompok 4 untuk presentasi. Nah, yang lain jangan ada lagi yang bekerja. Oke? Siap semua? Siap? Nah, kelompok 4 silahkan naik ke atas. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke. Nah, kelompok lain perhatikan temannya yang presentasi.
menghadapi perubahan zat. Nah, langsung saja tabel pengamatan yang dijelaskan. Bahan zat, batu. Nah, yang lain perhatikan. Nah, suaranya ini diperbesar. Es cair menjadi air, jenis perubahan fisika, alasan tidak terbentuk zat baru, hanya berubah bentuk. Nah, lanjut. Bahan dan zat gula. Perlakuan dibakar di atas lilin. Pengamatan gula mencair, menghitun dan berbau gosong. Jenis perubahan kimia. Alasan terjadi reaksi pembakaran menghasilkan zat baru, arang, gas. Oke, lanjut. Kertas dibakar sedikit. Kertas menjadi abu dan berasa. Jenis perubahan kimia. Alasan terjadi perubahan zat dan tidak dapat dikembalikan. Air diberikan dalam proses matang, air membeku menjadi es. Jenis perubahan fisika. Alasan hanya perubahan bumi, tidak terbentuk zat baru. Oke, lanjut di pertanyaan. Nah, kelompok lain perhatikan, siapkan pertanyaan untuk kelompok 4. Pertanyaan refleksi. A. Apa perbedaan mendasar antara perubahan fisika dan kimia? Jawaban. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, hanya mengubah bentuk atau wujud. Sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat berbeda. Jawab pertanyaan Nah, burung diperbesar suaranya. dua. Kenapa membakar kertas disebut perubahan kimia? Karena terjadi reaksi yang menghasilkan zat baru berupa abu dan gas serta tidak bisa dikembalikan seperti semula. Oke, lanjut di pertanyaan ketiga. Bagaimana contoh perubahan zat bermakna? Jawaban refleksi. Contoh perubahan fisika. Air dimasukkan kulkas menjadi air. Contoh perubahan kimia. Makanan basi air dibakar menjadi abu. Oke, nah itu tadi presentasi dari kelompok 4. Silakan dijelaskan presentasinya. Ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Nah, kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan, siapa tahu ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum sesuai dengan yang kalian pahami. Oke, kelompok 3. Sebutkan contoh lain perubahan fisika. Nah, sebutkan contoh lain. Langsung mau dijawab kelompok 4? Oke. Air yang menguap. Nah, contoh lain dari perubahan fisika air yang Menguap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ada? Oke. Nah, kalau begitu kelompok 4 silakan ditutup presentasinya. Itulah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adin Amratul Jana dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Samsa. Oke, yuk. Satu, diamkan di suhu ruang. Tambahkan es mencair menjadi air. Jenis perubahan fisika. Alasan tidak terbentuk zat baru hanya berubah wujud. 2. Bahan dan zat gula. Perlakuan dibakar di atas lilin. Pengamatan gula mencair, menghitam, dan berbau gosong. Jenis perubahan kimia. Alasan pembakaran menghasilkan zat baru dan arang gas. 3. Bahan atau zat kertas. Perlakuan dibakar sedikit. Pengamatan kertas berubah menjadi abu dan berasap. Jenis perubahan kimia. Alasan terjadi perubahan zat dan tidak dapat dikembalikan. Bahan zat air, perlakuan, penyimpan di dalam air, pengamatan, air diberi dari gas, jenis perubahan fisika, alasan, hanya perubahan wujud, tidak terbentuk zat baru. Oke, lanjut di pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi. Langsung saja jawabannya. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru mengubah bentuk wujud, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat berbeda. Karena terjadi reaksi yang menghasilkan zat baru berupa abu dan gas, serta tidak bisa dikembalikan seperti semula. Contoh, perubahan fisika, air dimasukkan ke dalam kulkas menjadi es. Contoh perubahan kimia, makanan basi, kayu dibakar menjadi abu. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Siapa yang mau bertanya dari kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Silakan disampaikan pertanyaannya. Bisakah Anda menyebutkan perubahan kimia dalam contoh sehari-hari selain yang kita praktekkan? Yaitu besi berkarat. Kamu menghadap ke depan. Besi berkarat. Nah, jadi menurut kelompok 3, salah satu contoh perubahan kimia yang tidak kita praktekkan itu adalah besi berkarat. Nah, kembalikan lagi ke kelompok 2. Apakah jawabannya diterima? Apakah jawabannya diterima? Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kelompok 2. Adik, Kelompok 2 silakan dipresentasikan. Nah, yang lain siapa
akan menjelaskan hasil pengamatan dari kelompok kami. Ya, siapa yang baca? Bahasa S1 Jantan di suhu ruang. Pengamatan es menjadi air. Jenis perubahan fisika. Alasan tidak terbentuk zat baru Satu bisa disari suaranya. berubah wujud. Dua gula bahan zat. Dua gula perlakuan dibakar di atas lilin. Pengamatan gula mencair hitam dan berbau gosong. Jenis kimia. Jenis berbahan kimia. Alasan terjadi reaksi pembakaran menghasilkan zat baru. Adam gas. Nomor 3. Bahan atau zat. Kertas. Perlakuan ditambah sedikit. Pengamatan kertas menjadi abu dan memasak. Jenis berbahan kimia. Alasan terjadi perubahan zat dan tidak dapat dikembalikan. Nomor 4. Bahan atau zat. Air. Perlakuan didinginkan dalam freezer. Pengamatan air membeku menjadi es. Jenis perubahan fisika. Alasan hanya perubahan wujud tidak terbentuk zat baru. Oke, next ini pertanyaan refleksi. Apa perbedaan mendasar antara perubahan fisika dan kimia? Jawaban: perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, hanya mengubah bentuk atau wujud, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat berbeda. B. Mengapa membakar kertas disebut perubahan kimia? Jawaban: karena terjadi reaksi yang menghasilkan zat baru berupa abu dan gas, serta tidak bisa dikembalikan seperti semula. Oke, yang terakhir. Bagaimana contoh perubahan zat di rumahmu? Jawaban: contoh perubahan fisika. Air dimasukkan kulkas menjadi es. Contoh kedua, contoh perubahan kimia. Makanan nasi kayu dibakar menjadi abu. Oke, Apakah ada yang sekian dari presentasi kamu? pertanyaan dulu, pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, kelompok 1. Kenapa bulan Perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Safani Malaysia dengan hanya kekalian suatu. Kenapa gula dibakar termasuk perubahan kimia? Bisakah Anda menjelaskan? Karena saat gula dibakar akan menghasilkan zat baru, yaitu karamel. Coba dijawab ulang. Karena saat gula dibakar akan menghasilkan zat baru, yaitu karamel. Apakah Anda puas? Jadi menurut kelompok 2, dia termasuk perubahan kimia karena berubah menjadi karamel. Nah, tadi yang kalian praktekkan, kan? Oke. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 1, silakan presentasikan hasil. Siapa yang jadi moderator? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya Safani Malaysia dan samping saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Alfira. Selanjutnya, kami akan membacakan hasil pengamatan kami. Nomor 1, bahan zat S1, perlakuan didiamkan di suhu ruang. Pengamatan es mencair menjadi air. Jenis perubahan fisika. Alasan tidak terbentuk zat baru, hanya berubah wujud. Nomor 2, bahan zat gula dibakar di atas lilin. Pengamatan: gula mencair menghitam dan berbau gosong. Jenis perubahan kimia. Alasan terjadi reaksi pembakaran
berubah menjadi abu. Apakah ada pertanyaan atau masukan? Nah, dari kelompok lain. Oke, kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 1. Kenapa es batu termasuk fisika? Karena tidak terbentuk zat baru dan hanya berubah wujud menjadi air. Apakah jawaban dari saya puas? Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok. Nah, dari keempat kelompok yang sudah presentasi, apakah sudah menjawab pertanyaan kalian di awal? Sudah. Nah, kalian sudah tahu apa perbedaannya perubahan fisika sama perubahan kimia? Tahu. Tahu apa? Perubahan fisika tidak berubah air dimasukkan tidak membentuk zat baru, dan perubahan kimia membentuk zat baru seperti gula yang menjadi karamel. Oke, ada yang lain? Dadah. Sama-sama jawabannya. Nah, jadi nah, ini kesimpulan yang dapat kita tarik dari pengamatan yang kita lakukan. Jadi ingat, apa saja tadi kan ada 4 alat dan bahan yang kita gunakan. Bahan yang kita gunakan apa saja? Es batu, gula, kan ada 4 yang mau diamati: air, kertas, gula dengan es batu. Nah, yang mana dari keempat ini yang masuk perubahan fisika? Es batu sama air menjadi es. Oke, es batu dengan air. Nah, dia ini perubahan fisika. Alasannya karena tidak menghasilkan zat baru. Nah, tidak menghasilkan zat baru artinya, misalnya es batu kita diamkan, nah dia akan menjadi cair. Nah, kita bisa kembalikan ke bentuk semula lagi, bisa menjadi es kalau kita bekukan. Makanya es batu dengan air itu termasuk perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru, yang artinya dia bisa kembali ke bentuk semulanya. Misalnya juga air, kita bekukan, dia jadi apa? Es batu. Nah, ini es batu kalau kita cairkan kembali menjadi air. Jadi itu maksud dari perubahan fisika. Nah, kita lanjut di perubahan kimia. Perubahan kimia tadi yang termasuk perubahan kimia apa? Ada 2 tak? Gula yang dibakar dengan kertas yang dibakar. Nah, itu termasuk perubahan kimia. Kenapa? Karena dia menghasilkan zat baru. Misalnya kayak gula yang dibakar. Nah, dia sudah tidak menjadi gula pasir, tapi jadi apa? Karamel. Nah, yang kedua yang tadi kertas Menjadi abu. nah, dia menjadi abu. Apakah karamel itu bisa kita kembalikan ke semula menjadi gula pasir? Tidak, makanya dia termasuk perubahan kimia. Nah, yang kedua, apakah kertas bisa kembali ke bentuk semula setelah dia jadi abu? Makanya dia termasuk ke dalam perubahan kimia. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar tentang perubahan fisika dan kimia? Senang. Satu-satu. Saya sangat senang karena pelajaran tentang hari ini saya dilakukan dalam kesadaran kita semua. Nah, siapa lagi? Saya. Hari ini. Saya merasa senang karena pelajaran hari ini tidak sesuai ekspektasi saya. Ternyata pelajaran IPA sangat gampang dan sangat mudah dipahami.
biasa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, biasa juga kalian itu gunakan. Nah, tapi pasti kalian tidak tahu apakah yang kalian lakukan itu termasuk perubahan fisika atau kimia. Jadi sekarang setelah kalian mempelajari perubahan fisika dan kimia, berarti kalian sudah bisa identifikasi kalau misalnya kalian pergi beli minuman atau misalnya kalian memasak di dapur. Nah, pasti kalian bisa identifikasi yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimia. Oke? Nah, sebelum kita lanjut di refleksi, jadi ada refleksinya. Ada soal yang harus kalian kerjakan. Nah, soalnya itu saya buat di QCSC. Nah, jadi setiap peserta didik siapkan HP-nya. Nah, yang tidak punya handphone itu bisa gunakan Chromebook. Oke? Yang lain aman HP-nya? Aman. Nah, sebelum kita lanjut kerja kuisis, kita dulu break sedikit. Nah, kalau saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuk 3 kali. Kalau saya bilang malam, tepuk setengah. Oke? Siap? Siap. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, malam. Oke, lanjut. Kita lanjut kerja kuis. Nah, jadi yang pakai handphone silahkan buka di Google Quizzes. Setelah itu masukkan kodenya. Yang pakai Chromebook juga sama. Silahkan dibuka Quizzes. Oke, jadi ini kodenya. Masukkan kode 978216. Nah, soalnya itu 5 nomor pilihan ganda yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. 2 nomor itu isian singkat. Oke, baru 1 peserta. Silahkan bergabung. Bu,
Mas